Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ananda Riyadi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 39222500001. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tugas UTS dari mata kuliah Communication, Editing, dan Video. Di sini ada kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Communication and Editing Video Animation. Saya menyadari bahwa makalah ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, saya mengharapkan saran, kritik, serta pengembangan dari pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata dari saya, berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis pada khususnya. Lalu, makalah ini dibuat tanggal 1 November 2022 dan direkam pada tanggal 2 bulan 11 2022 jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di sini saya akan menjabarkan beberapa daftar isi. Yang pertama ada kata pengantar yang sebelumnya saya buka, lalu ada daftar isi, ada bab 1 yaitu pendahuluan, lalu subbab 1 yaitu latar belakang communication and editing video animation, lalu ada subbab 1 2 untuk tujuan penulisan, lalu di bab 2 ada pembahasan yang kita akan membahas prinsip dasar animasi twin dalam program Flash, lalu subbab 2 ada animasi twin dengan menggunakan ease dan rotasi. Lalu di sini saya akan mengambarkan animasi motion blur. Lalu saya akan menjelaskan beberapa animasi menggunakan metode grafik, dan terakhir saya akan menjelaskan manfaat layer dalam animasi. Setelah bab 2, di sini ada bab 3 yaitu sebagai penutup dengan subbabnya yaitu kesimpulan dan saran. Lalu terakhir dari kata-kata daftar isi ini ada daftar pusaka, yaitu saya mencantumkan link-link yang saya pakai untuk meriset dan membuat dan membangun makalah ini. Lalu saya next. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan mengenai latar belakang communication and editing video animation. Video editing sangatlah dibutuhkan sebagai penyelesaian dari sebuah alur pembuatan video. Proses ini menunjukkan merupakan proses terakhir dari praproduksi dan produksi visual video. Akan lebih jelas merupakan visual terakhir dari proses pembuatan suatu video. Hal tersebut juga sangat dibutuhkan oleh media iklan untuk memperjelas dan mempertegas maksud dari konsep video tersebut yang telah dibuat. Pembuatan iklan jelas membutuhkan kemampuan video editing yang baik untuk menghasilkan video yang mudah dimengerti dan menarik para konsumen. Video editor merupakan sebuah tahap akhir dari sebuah rangkaian produksi yang berawal dari praproduksi dan produksi itu sendiri, dan menjadikan editing menjadi kunci sebuah produksi. Di sini tugas editing adalah menyatukan komponen materi yang telah diproduksi untuk menjadikannya sebuah video terkonsep yang di era sekarang menjadi salah satu media yang kompleks karena memiliki elemen video, audio, gabungan dari keduanya menimbulkan sensasi tersendiri, yaitu suasananya dengan media lain seperti media luar ruang maupun elektronik. Maka video editing menjadi penting. Lalu saya menjabarkan tujuan penulisan. Di sini saya membagi menjadi 5 bagian.
Yang pertama adalah memahami dan menerapkan animasi di Flash dengan motion twin, lalu memahami konsep dasar mengenai ease dan rotasi. Yang ketiga, memahami motion guide dan pengimplementasiannya pada program Flash, lalu penerapan metode motion grafik pada video animasi beserta pemahaman dasar. Lalu kelima, yang terakhir, memahami dan memanfaatkan metode layer dalam animasi. Lalu kita akan lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan mana subbab 2.1 kita akan mempelajari prinsip dasar animasi twin dalam program Flash. Pertama, kita akan saya akan memberi pengertian atau menjelaskan apa itu twinning. Twinning atau twin adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir sehingga dapat terbentuk frame-frame baru. Jadi fungsi utama twinning adalah secara singkat menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Animasi motion twin ini digunakan apabila kita ingin membuat gerakan animasi yang teratur. Animasi ini sangat mengurangi waktu karena tidak perlu membuat animasi secara FPF atau frame to frame. Sebaliknya, hanya membuat frame awal dan frame akhir saja. Ada dua alasan utama kenapa animasi motion twin sangat baik. Yaitu yang pertama, karena mengurangi pekerjaan menggambar, dan kedua, minimalkan ukuran file karena isi setiap frame tidak perlu disimpan. Lalu kita akan mempelajari cara kerja twinning. Prinsip kerja dasar dari animasi twinning adalah membuat objek pada frame pertama dan terakhir saja, sedangkan frame-frame di dalamnya akan dibuat secara otomatis. Nah, objek yang didapatkan yang dapat diaplikasikan dalam motion twin adalah objek instan atau yang biasa disebut simbol. Huruf dan teks. Animasi motion twin biasa digunakan untuk membuat animasi objek bergerak, berputar, dan mengubah ukuran. Untuk menggerakkan sebuah animasi objek yang bergerak, langkah tercepat yang dapat dilakukan adalah menggunakan motion twin. Kita hanya membentukkan posisi pertama dan terakhir objek saja, dan selanjutnya kita gerakan dengan motion twin. Lalu di subbab kedua, nomor 2, yaitu ada animasi twin dengan ease dan rotasi. Pengertian ease adalah proses peningkatan dan penurunan kecepatan secara perlahan pada animasi yang disebut easing. Secara garis besar, kami mengacu pada gerakan kecepatan konstan sebagai linear. Gerakan linear tampak tidak alami karena terlihat berbeda dengan bagaimana gerakan terjadi di dunia nyata. Coba kita bandingkan animasi di atas yang menggunakan timing liner dan di bawah yang menggunakan timing icing. Terdapat berbagai macam icing dengan berikut merupakan 3 jenis icing yang paling umum. Yang pertama ada icing in, yang adalah berarti semua mulai secara perlahan. Dengan kata lain, animasi mulai secara perlahan dan semakin cepat, seperti roket yang sedang melepas landas. Lalu kedua ada ease out, easing keluar dan dari animasi, berarti kita selesai secara perlahan. Dengan kata lain, animasi ini beranjak pelan sedikit demi sedikit hingga berhenti, seperti kereta yang tiba di stasiun. Lalu yang terakhir ada ease in out. Easing ini merupakan kombinasi masuk dan easing keluar. Easing ini sangat berguna untuk objek yang bergerak dari satu ke tempat yang lainnya, kecuali jika animasi tampak jatuh, yang mana easing keluar akan menyebabkannya berhenti mendadak. Lalu di sini ada pengertian rotasi, di mana animasi rotasi dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran. Jadi benda tersebut melakukan gerak rotasi jika setiap titik pada benda itu menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Contoh rotasi: roda, gerakan bumi, gear pada ban.
Lalu subbab 2 nomor 3 animasi motion guide. Di sini pengertian motion guide yaitu animasi motion guide yaitu motion guide menggunakan lintasan sehingga perubahan gerak dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan lintasan yang diinginkan. Misal kita ingin membuat animasi daun yang jatuh dari pohon dan tertiup angin, animasi mobil berjalan di sebuah bukit yang tidak rata, sebagainya. Sini ada cara-cara membuat animasi motion film menggunakan flash. Lalu kita lanjut ke subbab 2 nomor 4 yaitu animasi mengulang metode grafik. Pengertian metode grafik atau motion graphic adalah potongan grafis digital digunakan menghasilkan ilusi gerakan. Tipe animasi ini menggambarkan unsur animasi dengan desain grafis. Motion grafik banyak digunakan untuk iklan, tampilan judul film, dan credits. Ataupun motion grafik ini kerap digabungkan dengan teks dan voice over. Lalu subbab 2 nomor 5 memanfaatkan layer dalam animasi. Sini ada pengertian layer. Layer adalah tumpukan objek yang kita kerjakan. Layer memberikan kemudahan untuk mengedit dan mengontrol objek. Layer pada Adobe Flash CS5 tidak jauh berbeda dengan layer pada Adobe Photoshop. Anda yang sering bekerja dengan Photoshop tidak akan menemui banyak kendala pada Adobe Flash. Lalu ada frame. Frame adalah komponen dari jendela kerja Adobe Flash yang berfungsi untuk menentukan durasi animasi dari sebuah objek. Makin banyak frame, semakin lama objek yang dimainkan dianimasikan dengan kotak putih garis hitam. Lalu di sini ada FPS, frame per second. Frame per second disingkat FPS adalah jumlah frame yang dimainkan setiap detik persis pada video. Lalu sini ada keyframe. Keyframe adalah frame kunci. Keyframe bertugas untuk menentukan kapan sebuah objek akan tampil pada sebuah animasi. Keyframe dapat berisi sebuah objek atau lebih. Keyframe berantai bulatan bulan. Keyframe yang tidak berisi objek apapun disebut blank keyframe. Keyframe adalah sebuah frame kunci kosong. Blank keyframe adalah fungsi untuk menempatkan sebuah objek atau lebih pada frame. Slot tanpa keyframe atau blank keyframe, frame tetap bisa diisi dengan objek. Blank keyframe ditandai dengan lingkaran berwarna putih dengan garis berwarna hitam. Lalu di sini ada bab 3 yaitu penutup dengan subbab 3 nomor 1 yaitu kesimpulan. Setelah meneliti communication editing video, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dunia editing video masih banyak memerlukan beberapa peningkatan dalam hal pengembangan software. Tanpa software yang mendukung, maka para editor video akan merasakan kemampuan yang ada kurang dimaksimalkan. Lalu subbab 3 nomor 2 berdasarkan penelitian tersebut menyarankan pembuatan software akan memaksimalkan para desainer dan editor, memperbanyak bacaan tentang communication editing dan video, dan 3 dukungan terhadap para desainer dan editor. Lalu terakhir di sini ada daftar pusaka. Beberapa link saya dapatkan sebagai referensi dalam membuat makalah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.